Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74.100.3007. Terima kasih banyak pada dosen pembimbing kami, Bapak Ringga Asmara. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar penulisan statement SQL pada pertemuan pertama ini. Pada pertemuan pertama, tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui kemampuan dari SQL select statement, dan yang kedua, dapat membuat perintah SQL dengan select statement. Langsung saja. Yang pertama, untuk memilih semua kolom, kita gunakan select bintang from nama tabel. Contoh di sini adalah select bintang from tabel departemen. Yang selanjutnya adalah memilih kolom yang spesifik. Kita select nama kolom, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, kemudian nama kolom selanjutnya from nama tabel. Contoh di sini select departemen ID, location ID from tabel departemen. Berikut adalah aturan penulisan statement SQL. Yang pertama, SQL statement tidak case sensitif, artinya tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan huruf besar. Kedua, SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Yang ketiga, keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Keempat, klausa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda. Yang kelima, indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Selanjutnya adalah default judul kolom. Default judul kolom pada ISQL Plus ditampilkan di tengah-tengah, kemudian dengan huruf besar atau uppercase. Default judul kolom pada SQL Plus, kolom karakter dan tanggal rata kiri atau left justify dengan huruf besar atau uppercase. Selanjutnya, ekspresi aritmatik. Suatu ekspresi yang melibatkan tipe data bilangan atau number dan tanggal atau date menggunakan ekspresi aritmatika. Oke, contoh di sini kita select last name, salary, kemudian salary plus 300 dari tabel employee. Selanjutnya adalah operator precedence. Perkalian dan pembagian memiliki prioritas atau precedence lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Oke, contoh di sini kita select last name, salary, 12 dikalikan salary plus 100 from tabel employee. Kemudian untuk selanjutnya adalah penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas paling tinggi dibandingkan presidensi operator yang lain. Sebagai contoh di sini kita select last name, salary, 12 dikalikan dalam tanda kurung salary plus 100 dari tabel employee. Selanjutnya, mendefinisikan nilai nul. Nilai nul atau nilai kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nul tidak sama dengan 0 atau 0. Nilai nul juga tidak sama dengan spasi kosong. Sebagai contoh di sini, kita select last name, job ID, salary, commission PCT dari tabel employee. Di sini terdapat kolom yang kosong pada kolom commission PCT. Selanjutnya adalah menggunakan kolom alias. Judul secara default pada tiap kolom yang ditampilkan atau pada heading selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Oke, contoh di sini yang pertama
kita select last name, kita aliaskan as name, kemudian koma, commission PCT dialiaskan menjadi com dari tabel employee. Kemudian yang contoh yang kedua, kita select last name, kita aliaskan dengan menggunakan tanda petik 2, nama aliasnya name, dan koma, salary dikalikan 12, kemudian nama aliasnya di tengah-tengah tanda petik 2 kita beri nama alias annual salary dari tabel employee. Selanjutnya operator penyambungan. Nilai dari kedua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan. Tandanya adalah garis lurus 2 kali di atas tombol enter. Sebagai contoh, kita select last name, tanda garis lurus 2 kali, job ID as, nama aliasnya kita beri employee dari tabel employee. Selanjutnya, literal karakter string. Literal dapat berupa karakter, ekspresi, atau bilangan yang terdapat pada klausa select. Literal berupa tanggal atau date, dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Sebagai contoh, kita select last name, ada garis lurus 2 kali, tanda petik 1 2 kali, kita di tengah-tengahnya kita beri kata atau kalimat is a, kemudian tanda garis lurus 2 kali, kemudian kolom selanjutnya job ID as kita aliaskan sebagai employee detail, kita ambil dari tabel employee. Kemudian baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari 1 kali. Misalnya di sini sebagai contoh kita select departemen ID dari tabel employee. Di sini muncul berapa kali nomor departemen yang muncul lebih dari 1 kali. Kemudian selanjutnya menghapus baris yang duplikat. Untuk mengeliminasi baris ganda atau nilai yang bisa muncul lebih dari 1 kali, digunakan keyword distinct. Sebagai contoh, kita select distinct nama kolom departemen ID from tabel employee. Selanjutnya adalah perkenalan dengan ISQL+. ISQL+ adalah SQL+ berbasis web yang disediakan oleh Oracle. Di dalamnya kita bisa menampilkan struktur tabel, mengedit SQL statement, menjalankan perintah SQL, menyimpan SQL statement ke dalam file script, dan memanggil file script yang sudah disimpan. Cara login ISQL+. Untuk memanggil ISQL+, kita jalankan browser pada jendela browser, ketikkan alamat http://2 kali, kemudian nama mesin yang digunakan, kemudian /ISQL+. Nama mesin ini adalah nomor IP tempat di mana database ditempatkan pada server atau pada lokal mesin. Ini adalah tampilan dari ISQL+, tampilan form login. Kemudian ini adalah environment dari ISQL+ setelah kita login. Kemudian ini adalah tampilan environment. Untuk menampilkan struktur tabel digunakan perintah describe. Formatnya describe nama tabel. Di sini dicontohkan perintah describe employee. Kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan file script. Apa yang ditulis dalam editing window pada ISQL+, kita dapat menyimpan sebagai file script. Jika ingin meload file tersebut kapan saja. Sekian penjelasan dari materi bab pertama. Jika ada pertanyaan bisa diajukan lewat email atau Facebook.
Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan beberapa percobaan yang terdapat dalam modul praktikum pertemuan pertama ini. Kita buka modul praktikum bab pertama. Kita coba yang pertama adalah memilih semua kolom. Kita buka ISQL Plus kita. Sebelumnya, jika kita tidak tahu di mana URL dari ISQL Plus kita cukup membuka folder dari instalasi Oracle kita. Misalkan di sini saya menginstal Oracle saya dapat di C, kemudian folder Oracle, produk, kemudian folder 10.0.10.2.0, kemudian folder db_1, kemudian kita masuk ke dalam folder install. Nah, kita buka file readme.txt. Di sini disebutkan the ISQL Plus URL is. Jadi inilah URL dari ISQL Plus di komputer saya, sehingga saya akan menuju ke alamat ini menggunakan web browser yang saya gunakan. Saya akan menuju ke alamat tadi, kemudian masuk. Di sini adalah form login dari ISQL Plus. Kita diminta untuk memasukkan username, password, dan connect identifier. Selanjutnya kita akan mencoba praktikum bab pertama ini. Kita akan login sebagai menggunakan username HR. Kemudian kita login. Sekarang kita sudah login. Kemudian di sini adalah tampilan dari ISQL Plus. Kita dapat mengetikkan script SQL di sini. Tombol ini adalah digunakan untuk mengambil script yang sudah kita simpan sebelumnya. Dan tombol ini adalah kita gunakan jika ingin menyimpan script di sini yang sudah kita ketikkan. Oke, sekarang kita akan mencoba script pertama. Kita ketikkan select bintang from department, tutup, kemudian kita execute. Kita execute sekali lagi. Di sini ditampilkan seluruh kolom dari tabel departemen. Oke, selanjutnya kita akan memilih kolom yang spesifik. Kita select department ID, location ID dari tabel departemen. Kemudian kita execute.
Kemudian selanjutnya adalah kita coba kita select last name, kemudian salary, dan juga salary plus 300. Kemudian kita skip. Mohon maaf, terjadi sedikit kesalahan. Kita coba execute kembali. Kita lihat terlebih dahulu apa saja yang ada di tabel departemen. Kita execute. Ternyata kesalahan penulisan di sini. Kita ambil salary dari tabel employee, sehingga kita select last name, kemudian salary, dan juga salary plus 300 kita ambil dari tabel employee. Kita execute sekali lagi. Sini ditampilkan last name, salary, dan juga salary plus 300. Selanjutnya kita akan menggunakan operator precedence. Kita select last name, kemudian salary, dan juga 12 kalikan salary, kemudian kita tambah 100. Kita ambil dari tabel employee. Kita coba execute. Di sini ditampilkan last name, salary, dan juga 12 kali salary plus 100. Selanjutnya kita akan mencoba penggunaan tanda kurung. Kita select last name, kemudian salary, dan 12 kali tanda kurung salary plus 100 dari tabel employee. Kita execute. Hasilnya akan berbeda dengan yang sebelumnya, karena kita sudah menambahkan tanda kurung untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan presidensi operator yang lain. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mendefinisikan nilai nol. Kita select last name, kemudian job ID, salary, dan yang terakhir adalah commission VCT dari tabel employee. Kita execute. Kita lihat sekali lagi yang ada dalam tabel employee apa saja.
last name, job ID, commission PCT. Oke, kita select last name, kemudian job ID, kemudian salary, dan juga commission PCT. Kita execute. Sini ditampilkan last name, job ID, salary, dan juga commission PCT. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan kolom alias. Yang pertama, kita akan select last name, kita aliaskan as sebagai name, kemudian kolom commission PCT kita aliaskan sebagai com, kita ambil dari tabel employee, kita execute. Di sini sudah nama kolom sudah menjadi alias sesuai yang kita inginkan. Kita coba sekali lagi dengan menggunakan tipe alias yang lain. Kita aliaskan last name sebagai name dengan menggunakan tanda petik 2, kemudian salary kita kalikan 12, aliaskan sebagai annual salary, kita ambil dari tabel employee, kita execute. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba operator penyambungan. Kita akan select last name, kemudian kita akan menggunakan tanda garis lurus 2 kali sambungan dengan job ID, kita aliaskan sebagai employee, kita ambil dari tabel employee, kemudian kita execute. Ini sudah terlihat 2 kolom yang digabungkan menjadi 1 kolom employee. Selanjutnya kita akan mencoba literal karakter string. Kita select last name, kemudian kita tanda garis lurus, tanda petik tunggal, kita beri nama, kita beri kalimat is a, dan tanda petik tunggal kembali, kemudian tanda garis lurus 2 kali. Kolom selanjutnya adalah kolom job ID, kita aliaskan as employee details, dari tabel employee kita execute. Di sini sudah tergabung antara 2 kolom yang dipisahkan dengan sebuah kalimat is a.
Kemudian kita akan mencoba statement yang selanjutnya. Kita select department ID dari tabel employee, kita execute. Di sini muncul beberapa kali nilai yang sama. Kemudian kita coba statement yang selanjutnya. Untuk menghapus baris yang duplikat, kita gunakan statement distinct. Di depan nama kolom, kemudian kita execute. Nah, di sini sudah tidak terdapat nama kolom yang sama lagi. Dan selanjutnya, untuk menampilkan struktur tabel, kita gunakan statement describe. Kita ketikkan describe, kemudian nama tabel, kita execute. Di sini akan ditampilkan struktur dari tabel yang ingin kita ketahui. Di sini kita ingin mengetahui struktur dari tabel employee. Ini terdapat nama dari kolom pada tabel employee, kemudian null value, kemudian tipe dari setiap kolom. Oke, sekian dari percobaan praktikum bab pertama. Selanjutnya kita akan membahas atau mengerjakan soal-soal latihan dari bab pertama ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal latihan dari praktikum pertama. Kita masuk ke soal pertama. Apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar? Kita lihat di sini memilih dari tabel employee, berarti kita harus login menggunakan username HR. Kita login terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan statement tersebut. Select last name, job ID, salary as sal, from employee. Kemudian kita execute. Nah, di sini ditampilkan last name, job ID, dan salary dari tabel employee. Berarti statement tersebut sudah benar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita disuruh menemukan 4 kesalahan pada statement select tersebut. Di sini diambil dari tabel EMP. Untuk mengakses tabel EMP, kita harus logout terlebih dahulu, kemudian login dengan menggunakan username Scott. Kita ketikkan statement tersebut terlebih dahulu. Select EMP number, name, salary, gaji setahun, from EMP. Kita coba execute terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat kesalahan pada salary X 12 gaji setahun. Kesalahan yang pertama,
terdapat pada INAME. Ini kurang tanda koma. Setelah itu salary dalam tabel IMP tidak ada. Yang ada adalah sal. Kemudian untuk mengalihkan kita gunakan tanda bintang, bukan tanda X. Dan yang terakhir adalah alias. Jika alias tersebut menggunakan spasi, harus diberi tanda petik 2. Sekarang kita execute. Nah, di sini ditampilkan EMP number, INAME, dan gaji setahun, yang merupakan alias dari sal atau salary. Ya. Jadi salahnya tadi ada 4, yakni di tanda koma, nama kolom, tanda kali, kemudian pada alias. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Tampilkan struktur dari tabel department, kemudian tampilkan semua datanya. Untuk mengakses tabel department, kita harus login ke user HR. Untuk itu kita harus logout kembali terlebih dahulu. Username HR, kita login. Untuk mengetahui struktur dari suatu tabel, kita pakai statement describe, dan yang akan kita cari strukturnya adalah tabel department. Kemudian kita execute. Nah, di sini kita lihat struktur dari tabel department, yakni department ID, department name, manager ID, dan yang terakhir location ID. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Tampilkan struktur dari tabel employee. Kemudian buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Tabel employee yang terdapat dalam soal ini adalah struktur tabel employee dari user Scott. Untuk itu kita harus logout kembali dan login menggunakan user Scott. Oke. Sama seperti soal nomor 3 sebelumnya, kita mencari struktur dari tabel employee menggunakan statement describe. Kemudian kita eksekusi. Nah, sini terlihat struktur dari tabel EMP dari user Scott. Ada EMP number, INAME, job, MGR, head, sal, com, dan department number. Lalu kita akan membuat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja. Ketikkan select EMP number, mno, INAME, job, hire date, from IMP. Lalu kita execute, dan hasilnya adalah query EMP number, INAME, job, hire date dari tabel EMP.
Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employee. Di sini kita masih akan mengakses tabel EMP sehingga kita tidak perlu logout. Query yang akan ditampilkan adalah pekerjaan secara unik. Jadi kita akan menggunakan statement distinct agar data yang ditampilkan secara unik, yakni job dari tabel EMP. Lalu kita execute. Di sini jobnya terdapat 5 job, yakni clerk, salesman, presiden, manager, dan yang terakhir analis. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma, kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Untuk menggabungkan kolom menjadi satu, kita bisa gunakan tanda garis lurus di atas tombol enter. Kita select name, kemudian garis lurus 2 kali, tanda petik 1, kemudian koma, spasi, tanda petik 1, garis lurus 2 kali, kemudian kolom selanjutnya, ini kolom job, kita aliaskan sebagai pegawai dan pekerjaan dari tabel EMP. Selanjutnya kita execute. Nah, di sini ditampilkan nama pegawai serta pekerjaannya dalam satu kolom. Kita ke soal selanjutnya, soal terakhir nomor 7. Buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel EMP. Semua kolom digabung menjadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah. Kemudian beri judul output. Hampir sama seperti soal nomor 6, hanya saja ini lebih banyak. Kita lihat terlebih dahulu apa saja yang ada di tabel EMP sebelumnya, ya ini. Kita select yang pertama, EMP number, no. Kemudian ename karena sudah diketikkan di sini. Kemudian job, setelah itu mgr, lalu hire date, lalu sal atau salary, kemudian com atau commission,
Dan yang terakhir adalah Depno atau departemen number. Kita aliaskan sebagai output. Kita eksekusi. Nah, di sini kita ambilkan seluruh isi dari kolom dari tabel EMP dengan tanda pemisah diantaranya dalam satu kolom yang kita aliaskan sebagai output. Oke, sekian pembahasan dari soal latihan praktikum pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.